Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing informasi beberapa emiten saham yang akan membagikan dividen interim ya, di antara tanggal 24 sampai dengan 30 November ya. Sesuai judulnya nih, ada Medco, Nelly, Unilever, dan Amor. Nah, berapakah dividen dari masing-masing emiten ini? Silahkan disimak ya di video ini ya. Nah, sebelum kita mulai saya juga ingin menginformasikan ya beberapa video saya yang mungkin menarik ya untuk teman-teman ya. Ada tentang saham TRJA ya, saham rental mobil yang akan diakuisisi oleh MIOH ya, Samindo Resources. Lalu ada Nelly juga nih yang sebelumnya saya membuat video tentang prediksi berapa dividen Nelly ya, yang labanya naik cukup banyak. Lalu ada MPMX, Pura Delta Lestari ya, alias Demas, dan juga saham nih ya yang cukup menarik ya, yang pembuat paspor dan kartu ATM. Nah, ini silakan jika teman-teman tertarik untuk menonton video-video ini, nanti linknya bisa teman-teman klik ya di link di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita mulai dari saham yang pertama ya, Asmore Asset Management Indonesia ya, dengan kode ticker Amor, di mana ternyata Amor ini belum rilis laporan keuangan kuartal 2 dan kuartal 3-nya ya. Jadi tahun ini baru kuartal 1. Sehingga kuartal 1 ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu ada sedikit penurunan ya, pendapatannya 1,2%, tapi profitnya naik cukup banyak ya, 30,4%. Tapi cukup aneh nih. Laporan keuangan kuartal 2 ketiga belum rilis tapi dia udah bagi dividen ya. Nah, PER dari Amor ini sangat tinggi ya, 55,1 ya. Saya bilang sangat tinggi, tapi kalau dilihat ke tahun-tahun sebelumnya ya lebih tinggi lagi ternyata ya, sampai 63, 80 ya. Lalu PBV-nya juga cukup tinggi, 6,75, dan di tahun-tahun sebelumnya lebih tinggi lagi PBV-nya, bisa teman-teman lihat. Lalu ROE-nya 12,11% ya. Nah, ini juga terjadi penurunan berarti ya, dibandingkan 2021 maupun 2022. Dengan hutangnya sedikit sih ya, DR 0,22. Ini Amor ini kayak perusahaan yang ini ya, menginvest ke bisnis-bisnis lainnya. Jadi dia masuk ke sektor finansial dan subsektornya adalah investment service ya, di mana rata-rata dari subsektor investment service ini PR-nya 8,13 ya, cukup kecil ya. Jadi si Amor ini tinggi sekali ya, 55 ya. Lalu PBV-nya 3,55, berarti si Amor juga di atas rata-rata, dan untuk DR-nya Amor ini ada di bawah rata-rata subsektornya ya. Amor ini downtrend ya, masih downtrend, tapi seminggu terakhir ini dia sudah melewati EMA ininya ya, EMA 20-nya ini ya, mencoba uptrend ya. Mungkin karena ada pengumuman ya akan bagi dividen ya. Mungkin dari minggu lalu udah pada tahu gitu ya. Nah, Amor ini juga rutin membagikan dividen ya. Bisa dilihat di sini dividen payout ratio-nya cukup besar ya, 3 tahun terakhir tuh ya, di kisaran 100% ya. Nah, kali ini akan bagikan dividen interim tanggal 24 November ya, kumdatnya. Lalu besaran dividen interimnya sebesar Rp25. Harga saham terakhir penutupan di hari Kamis itu Rp995, sehingga dividen yieldnya 2,51 ya. Jadi cukup gede juga nih untuk ukuran dividen interim ya, 2,51. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman ya yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya, dan juga klik like dan komen di video-video yang ada di channel Investor Jelata ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah Medco Energi ya, di mana di sini tahun lalu Medco Energi mencatatkan profit yang luar biasa ya, 7,88 triliun, di mana itu ada kenaikan 1000%-an ya, 1073% ya, dibandingkan tahun 2021. Bagaimana di tahun ini ya? Di tahun ini ya, dari kuartal 1 itu terjadi penurunan ya, profit dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2022 ya. Oke, bisa lihat di sini kalau revenue-nya kuartal 1 masih naik, tapi kuartal 2 dan 3 turun ya. Nah, kalau kuartal 3 dengan kuartal 2 ya, revenue-nya masih naik 8,73%, dan
income-nya terlihat naik banyak ya, 248% nih dibandingkan kuartal 2 ya. Tapi karena kuartal 2 ini anjlok banget ya. Bisa dilihat cuman 563 miliar ya. Dibandingkan tahun lalunya juga nih 2,7 triliun berarti nih. Jadi kuartal 2 tuh jelek banget itu ya laporan keuangannya. Ya, oke. Di mana PER dari Medco ini 5,63 ya. Tidak terlalu mahal karena dia di 2021 pernah sampai 17,43 ya. Bahkan dia pernah minus ya PER-nya ya, karena tidak menghasilkan profit nih, berarti merugi ya dia. Lalu PBV-nya 0,89 ya. Masih di bawah 1 ya Medco ya. Tapi kalau dilihat historinya memang dia ya bisa lihat di sini sejak 2017 dia tidak pernah dia lebih dari 1 ya PBV-nya. Jadi sesuatu yang wajar kalau dia itu 0,89 sekarang ya. Jadi jangan langsung dibilang murah juga ya. Murah kalau dibandingkan emiten-emiten lain ya. Tapi kalau lihat historinya dia ya memang di sekitaran situlah ya PBV dari Medco gitu. Lalu ROE-nya 15,72% ya. Cukup besar ya, walaupun turun dibandingkan hampir setengahnya ya dari tahun lalu ya, yang 30%. Ya karena tahun lalu tadi profitnya gede banget ya. 7,8 triliun tadi ya. Ya, DR-nya cukup besar ya si Medco ini 2,35 ya. Walaupun sebenarnya udah turun nih karena dia tahun 2020 pernah sampai 3,9 lalu turun terus ke 3,6 ke 2,97 dan sekarang tinggal 2,35. Oke, Medco ini masuk ke sektor energi di mana subsektornya oil, gas, and coal di mana PER rata-rata dari subsektor ini 5,57. Jadi PER-nya Medco itu ada di sekitaran rata-rata subsektornya. PBV 1,97. Medco di bawahnya rata-rata ya. Dan DR-nya 0,66. Nah, ini berarti Medco sangat tinggi ya DR-nya ya, dibandingkan rata-rata subsektornya. Oke, ini adalah chart dari Medco di mana dia di bulan tutup lagi bulannya. Mungkin di bulan April nih ya, dia sempat menyentuh harga 1.700-an lalu dia turun terus ya, downtrend sampai sekarang. Dan sekarang dia penurunannya udah tidak terlalu tajam ya. Jadi ini sekarang dia tertahan ya di 1090 nih. Kemarin hari Kamis dia menyentuh 1095 kalau nggak salah ya. Terus dia langsung naik lagi ya gitu ya. Apakah ini tanda-tanda teknikal rebound gitu ya? Jadi ini ada seperti membentuk double bottom lah di 1090 ya. Jadi ya untuk teman-teman kalau mau spekulatif buy ya bisa dibeli gitu ya. Terus di targetnya di harga sini nih ya. Yang candle yang ini ya 1000 berapa lah ini ya, 1250 mungkin ya. Oke. Dan terlihat di sini juga volumenya semakin menurun nih ya, si Medco ini ya. Jadi mungkin transaksi juga makin kecil nih, berarti ya mungkin akan segera ada teknikal rebound ya, dan dijaga-jaga juga ya. Berarti support berikutnya itu kalau 1090 jebol itu ada di 1010 sampai dengan 1025 gitu ya. Nah ini adalah ya sebenarnya sebelumnya dividennya banyak ya, cuman dia sempat vakum cukup lama nih. Lupa saya, pokoknya sebelum tahun 2022 dia udah lama tuh nggak bagi dividen, terus tahun 2022 mulai bagi dividen lagi. Nah kali ini dividen interim yang dibagikan itu sebesar Rp15 ya, cum date-nya 24 November. Harga saham di hari Kamis kemarin ditutup di harga 1125, jadi dividen yield-nya lumayan juga ya, 1,33%. Nah, kita masuk ke Nelly ya, yang sebelumnya videonya sudah saya buat ya. Dimana flashback Nelly itu di tahun 2022 profitnya naik sekitar 145% dengan pendapatan yang juga naik 55% dibandingkan tahun 2021. Dan tahun 2003 masih kincong ya laporan keuangannya. Dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 baik pendapatan maupun profitnya naik sangat besar ya, karena 193%, 192%, dan di kuartal 3 itu 74% ya. Nah ini dari laporan keuangan tahun ini dari Januari sampai September ini berarti ya, pendapatannya naik 89% dan laba bersih yang bisa didistribusikan kepada entitas itu naik 135,6%. Jadi kenaikan profitnya sangat besar ya. Kalau dibandingkan kuartal 3 dengan kuartal 2-nya ya,
itu pendapatannya turun ya 15,17%, tapi profitnya masih naik sedikit 1,61%. Ini ada rasio PER dari Nelly ya 5,11 ya. Jadi cukup murah 5,11 ya. Kalau lihat history dari tahun 2017 sampai sekarang, nah saat ini itu PER-nya yang paling kecil ya 5,11. PBV 1,56 ya, kalau ini kebalikan dari PER ya. Ini berarti sekarang yang paling besar nih kalau dilihat history dari 2017. Dan ROE-nya 31,26%, sangat tinggi ya. Ya, ini dari 6 tahun terakhir yang paling tinggi sekarang nih 31,26. Dan hutangnya kecil ya, 0,12 saja DER-nya. Nah, di subsektor logistik and deliveries ya, di mana di sini PER-nya 17,45 untuk rata-ratanya. Jadi PER-nya Nelly itu jauh di bawah PER rata-rata subsektor. PBV subsektor juga 1,93. Nelly berarti di bawahnya. DER-nya 1,71. Nelly jauh di bawah rata-rata DER dari subsektor logistik and deliveries. Nah, kali ini dividen dibagikan Rp15 ya. Cum data 30 November, di mana harga penutupan tanggal 23 hari Kamis kemarin itu 505, sehingga dividen yieldnya 2,97. Jadi dividen interimnya gede nih ya. Dividen interimnya 2,97 ya. Ntar finalnya bisa lihat sini ya. Tahun lalu juga dibagikan interim 5 ya, terus finalnya 20 ya. Berarti ada jauh 4 kali lipat ya dividen finalnya dibandingkan interim ya. Apakah dividen final nanti 4 kali lipat dari 15 juga? Itu nggak tahu ya, cuma bisa berharap aja ya. Oke, kita lanjut ya ke saham Unilever ya. Saham yang dulu jadi idola tapi sekarang kayaknya orang udah jarang lirik Unilever ya. Karena bisa lihat sini sejak 2019 sampai tahun 2022 itu pertumbuhan profitnya turun terus ya. Dan di tahun Wah, ini saya lupa masukin data kuartal 3-nya ya. Jadi di tahun 2023 juga ya, growth dari pertumbuhan profit per kuartal juga masih turun ya. Nah, ini total dari Januari sampai September ya, di mana labanya itu turun ya 9,17 ya kalau sampai September. Nah, ini kalau dari kuartal 3 versus kuartal 2-nya ada kenaikan ya 5,44% di pendapatannya, dan untuk profitnya naik 5,61% ya. Nah, menariknya kalau ini disetahunkan ya, data 3 kuartal ini disetahunkan itu profitnya kira-kira 5,5 triliun, di mana itu jadi lebih besar ya dibandingkan tahun lalu yang 5,3. Nah, itu semua tergantung kuartal 4-nya ya, apakah performance-nya akan sama seperti kuartal 1 sampai kuartal 3 ya. Karena tahun lalu jeblok sekali nih ternyata ya kuartal 4 dari Unilever ya. Oke, dengan PER-nya 24,15 ya, ini terlihat besar, tapi kalau kita lihat history dari 2017 ya sampai sekarang, ini justru yang paling rendah ya keadaan sekarang ya, PER 24,15. PBV-nya juga yang paling rendah ini ya sejak tahun 2017 sampai sekarang nih. Dengan ROE ya, ROE-nya memang selalu turun nih sekarang si Unilever ya, karena itu harganya juga makin turun nih ya. Sekarang kalau kita lihat 86,88 ini sangat tinggi, tapi kalau kita lihat history dia sempat sampai 135 ya, 145 gitu ya. Dan DER-nya cukup besar nih ya, 2,11, di mana Unilever ini di consumer non cyclical ya, dan subsektornya non durable household products. Di mana rata-rata dari subsektor ini PER-nya 3,18, jadi ya Unilever jauh di atasnya lah ya. PBV-nya juga 3,47, Unilever tadi 21 kali ya PBV-nya. Dan DER-nya 0,83. Nah, ini juga di atas rata-rata ya. Semuanya di atas rata-rata lah si Unilever ya. Oke, di mana di sini Unilever ya, di mana masih sangat downtrend sekali nih ya. Naik dikit lalu turun lagi ya. Sekarang ini supportnya di 3.410 ya. Resistennya di 3.670 gitu ya. Jadi ya selama dia tidak bisa break resisten di sini yang atas ini ya, 4.000 berapa nih, 4.100an lah ya. Itu berarti dia mungkin cuman teknikal rebound biasa ya, dan kemungkinan akan turun lagi gitu ya. Jadi kalau mau main Unilever, beli Unilever sekarang ya short term aja kayaknya sih ya.
karena belum terlihat ada tanda-tanda reversal nih ya. Jadi kayak nih ya, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi ya. Oke. Nah sekarang dividen interimnya berapa ya? Rp63 ya, dimana cum date-nya 6 Desember ya. Kalau tadi kan saya bilang dari tanggal 24 sampai 30. Nah ini ada apa yang di bulan Desember lah ya. Saya taruh di sini aja biar terinformasikan segera, jadi punya waktu untuk mikir akan beli atau enggak gitu ya. Dan harga penutupan itu di 1100. Aduh, ini salah nih saya ya. Bukan 1125 ya penutupannya ya. Tapi di 3540 ya. Jadi teman-teman hitung ya, apakah Rp63 ini dibagi 3540 itu 1,77 atau enggak ya. Silakan teman-teman recheck ya. Yang pasti ini harga sahamnya saya salah ya, bukan 1125 tapi 3540. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga berharga untuk teman-teman. Yang menarik sih itu ya, Nelly ya, yang paling menarik ya menurut saya. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Apakah Nelly adalah saham yang menarik ya, khususnya untuk teman-teman yang memang hobi mengkoleksi saham yang memberikan dividen ya, alias dividen hunter? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.